memahami apa yang Ustadz dan juga Ustadzah sampaikan nanti, seperti itu. Oke, Ustadzah mau tahu kabar dari kalian, meskipun Ustadzah ini sudah bisa melihat kalian dari kamera-kamera kalian, tapi Ustadzah juga pengen tahu semangatnya kalian dalam menjawab Ustadzah ini nanti. Oke, 1, 2, 3. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Alhamdulillah semuanya sudah semangat. Oke, Ustadzah ingatkan lagi, yang belum kameranya dinyalakan, silahkan dinyalakan. Karena sesuai dengan peraturan dan juga tata tertib di kelas 6, bahwasanya jika tidak menyalakan kamera dan tanpa konfirmasi, maka akan Ustadz maupun Ustadzah anggap kalian tidak hadir. Seperti itu ya. Mohon kerjasamanya. Oke, kalau misalkan mau mematikan kamera tetapi ada konfirmasi atau izin, Ustadzah akan sangat memahami itu dan Ustadzah akan membolehkan kalian untuk mematikan kamera ketika kalian sudah konfirmasi atau izin kepada Ustadzah. Seperti itu ya. Oke, Ustadzah mau tahu nih dari pembiasaan karakter kalian, pasti setiap hari akan Ustadzah tanyakan. Pembiasaan karakter dan juga pembiasaan ibadah kalian. Hari ini anak-anak semuanya sudah sholat duha? Sudah? Oke, alhamdulillah sudah ya. Nah, hari ini siapa yang sudah merapikan tempat tidurnya sendiri? Setelah bangun tidur kemudian merapikan? Saya merapikan. Oke, alhamdulillah. Iya, pintar sekali. Ada Mbak Aya juga sudah, Mbak Ladisha, Mbak Aira. Terus yang cowok-cowok ini gimana? Mas Hayan, kemudian Mas Alvin, Mas Radit. Oh, Mas Radit itu sudah merapikan. Bangun tidur langsung mandi, panik. Oh, panik. Bangunnya jam berapa anak-anak biasanya kalau mau sholat subuh bangunnya jam gara-gara berapa ada ngaji umi lah, harus cepet-cepet. ada ngaji umi. Jam 4:30, Alhamdulillah jam 4:30 sudah bangun ya. Alhamdulillah sip. Ustadzah yakin terus tidur lagi. Anak-anak kelas 6A semuanya sudah mandiri, tanggung jawab dan juga disiplin. Ustadzah harap kalian juga disiplin dalam hal mengerjakan tugas dan juga mengumpulkan tugas. Kalau misalkan ada kendala, silahkan langsung WA ke Ustadzah, sampaikan kendalanya apa, nanti insya Allah pasti ada solusinya. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Kendalanya tabletnya jatuh terus. Di itu coba ditata di belakangnya dikasih apa gitu loh Mas Hayan, biar nggak jatuh. Jadi Mas Hayan juga tidak capek untuk pegang tabletnya. Oke. Nah, alhamdulillah ini Ustazah tadi sudah tahu kabar kalian, sudah tahu pembiasaan karakter dan juga ibadahnya kalian. Oke. Nah, ada yang tahu kita hari ini yang pertama akan mempelajari atau membahas tentang lembar portofolio apa kita yang pertama ini nanti? PPKN sila keempat, sila kelima. Loh, ini hari apa? Kok sudah PPKN sila keempat, sila kelima ini apa? Hayo ini hari apa? Rabu. Hari Rabu itu apa? Bukan yang itu. Yuk, masa belum membaca metriknya? Udah dibaca tapi lupa. Ya. Apa? Patung. Patung besok, patung belum. Ya, hari ini kita yang pertama akan mempelajari atau membahas tentang portofolio yang berkaitan dengan IPA, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Hewan. Kita membahas apa hari ini yang pertama? Coba Ustazah pengen tahu, kita yang pertama membahas apa? Perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Tumbuhan. Loh. Vegetatif pada hewan. Sebentar, sek mana Mas Hayani? Apa? Vegetatif pada tumbuhan. Nah, vegetatif buatan pada tumbuhan. Tapi pada hewan ada kan pada hewan. Pada hewan mana? Kemarin kita belajarnya apa? Hayo. Kemarin kita belajarnya apa yang pada kemarin hewan? generatifnya lah ada apa enggak? Generatifnya kemarin kan ada 2 toh. Apa? Seksual dan aseksual. Nah, dia tidak ada vegetatif.
untuk Gak hewan. Oke Mas Dayan, ya nggak apa-apa. Ini Mas Dayan memang suka yang lucu-lucu ya. Oke. Nah, coba Ustadzah mau tahu nih, Ustadzah mau tahu. Kita kan kemarin itu sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kemudian perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, dan yang terakhir baru kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, hari ini portofolio kita itu berkaitan dengan vegetatif pada tumbuhan, khususnya adalah vegetatif buatan. Seperti itu anak-anak. Nah, coba Ustadzah tanya nih, kira-kira masih ada yang ingat nggak ya perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan itu? Contohnya apa saja ya? Ustadzah mau tunjuk, Ustadzah pengen tahu semangatnya dari anak-anak kelas 6A. Ustadzah mau tunjuk dulu. Sebutkan yang kalian ingat saja, tidak usah melihat buku. Siapa ya? Ada Mbak Aya. Mana nih Mbak Aya? Mbak Aya mana ya Mbak Aya? Mbak Aya Ustadzah tanya nih, apa yang Mbak Aya ingat dari perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan? Apa saja Mbak Aya? Stek. Iya. Mencangkok. Iya, terus masih ingat lagi Mbak Aya? Apalagi selain itu? Kultur jaringan merunduk. Oke, betul sekali. Ada stek, kemudian ada merunduk, ada mencangkok, dan juga kultur jaringan. Itu yang vegetatif buatan pada tumbuhan. Nah, yang terakhir Ustadzah akan tanya, Ustadzah tunjuk lagi. Kalau yang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan itu contohnya apa saja ya? Ustadzah tunjuk ke Mbak Naura. Mana Mbak Naura ya? Ini kameranya di kalian sudah nyala toh? Di Ustadzah kok belum nyala ya? Oke, barusan nyala semua. Oke, Mbak Naura. Apa Mbak Naura contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yang Mbak Naura tahu? Apa saja yang Mbak Naura ingat? Tunas. Iya, terus apa lagi? Coba satu lagi yang masih diingat, enggak? Umbi lapis. Iya, betul sekali, ada tunas, ada umbi lapis. Nah, iya ada akar tinggal atau rizoma dan lain sebagainya. Oke, alhamdulillah sebagian besar kalian juga sudah mengingat atau bisa mengulas kembali yang materi-materi yang kemarin-kemarin. Oke. Nah, karena kita hari ini akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan, maka Ustadzah nanti akan tampilkan dulu videonya. Karena ini nanti berkaitan dengan tugas kalian. Jadi Ustadzah sampaikan dulu. Untuk IPA ini kalian tugasnya ada 2. Yang pertama tugas kalian adalah membuat video. Video ini adalah ketika kalian itu proses menanam atau proses kalian membuat vegetatif buatan pada tumbuhan. Kita ini nanti itu untuk prakteknya adalah kita harus stek. Jadi semuanya harus seragam, harus stek. Tapi di sini boleh memilih, bisa stek batang maupun stek daun. Seperti itu. Nanti akan Ustadzah contohkan. Pakai cocor bebek gak apa-apa, Us? Iya nggak apa-apa, nanti disesuaikan ya. Kalau cocor bebek itu nanti dia steknya apa, stek batang atau stek daun seperti itu. Kan kemarin sudah ada rangkumannya ya Mas Radit. Itu gak punya tanaman aku. Kemarin Mas Dayan syuting ada tanaman mengkudu gitu. Itu tanaman orang, bukan tanamanku. Oh, tanaman orang. Ya harus nanti gimana caranya pokoknya Mas Dayan. Stek atau enggak? Bisa di stek tapi dia ke stek batang. Batangnya nanti akan Ustadzah tampilkan contohnya. Nanti kalian videonya harus seperti apa akan Ustadzah tampilkan. Jadi sebentar Ustadzah jelaskan. Tugas kalian tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan ini ada 2. Yang pertama itu kalian harus membuat video. Video ini adalah proses awalnya kalian itu menyiapkan bahan dan juga kalian itu melakukan steknya. Nanti bisa dilihat videonya seperti apa. Contohnya, kemudian yang kedua, nanti Ustadzah dan juga Ustadz Muji akan kirimkan lembaran portofolio IPA ini di grup WA. Dan itu nanti bisa dicetak.
Nah, di situ nanti ada tulisannya hari ke-1 sampai hari ke-10. Di situ nanti kalian silahkan ditulis hari ke-1 nanti itu seperti apa tumbuhannya sampai hari ke-10. Jadi, untuk tugas yang dicetak ini tidak dikumpulkan hari ini, tetapi ketika di hari ke-10. Jadi di hari ke-10, kalau kalian ini nanti kalian sudah melakukan stek, berarti kalian hitung saja hari ke-10-nya nanti itu hari apa. Itu untuk yang tugas cetaknya. Tetapi untuk video dikumpulkan, diusahakan bisa hari ini tepat waktu hari ini. Seperti itu ya anak-anak. Sampai sini dengan tugasnya sudah paham? Udah. Oke, coba Ustazah tampilkan dulu videonya. Coba Ustazah tampilkan dulu ya videonya. Layarnya ada 2, Us. Apa? Layarnya ada 2. Kok bisa? Gara-gara tak ginian. Oh, kacamatanya itu tuh. Oke, coba disimak baik-baik ya. Nah, sudah kelihatan anak-anak? Ustazah menampilkan di YouTube. Udah. Oke, Ustazah mulai. Bentar. Oh, nggak dengar suaranya, Us. Nggak dengar. Loh, nggak ada suaranya? Mau tak share screen? Gimana? Tak share screen. Ada suaranya apa enggak? Nggak ada. Nggak ada. Enggak ada suaranya. Sebentar. Tak share screen mau. Itu berarti Ustazah kirimkan link ke Mas Hayan. Nggak usah, Us. Bisa lewat YouTube, Pak. Oh ya udah, coba. Ini Ustazah stop presenting dulu. Coba Mas Hayan yang share. Bentar. Mas Hayan lihat di YouTube-nya ya. Nanti Mas Hayan yang itu. Terlihat? Ya, terlihat Mas Hayan. Nah, itu ada oranye itu. Gimana? Kedengar? Nggak ada suaranya. Kedengeran, Us, tapi iri banget, Us. Kecil banget. Oh ya udah, kalian lihat saja ini videonya nggak apa-apa. Nanti kan akan Ustazah share linknya juga. Nanti kalian bisa nonton di YouTube ya. Coba Ustazah tampilkan dulu saja. Ini nggak apa-apa Mas Hayan, ditampilkan saja. Loh, Mas Hayan nggak jadi menampilkan tadi. Lemot, Us. Oh ya udah, Ustazah saja menampilkan. Nggak apa-apa ya, nggak ada suaranya. Kalian amati saja model videonya. Nanti juga akan Ustazah share link YouTube-nya ya. Oke, langsung saja dilihat ya. Gak gerak, no. Videonya nggak gerak. Loh, Macet. videonya nggak gerak. Macet. Kayak robot. Oh, ini juga sinyalnya. Nah, ini Ustadz Muji itu menjelaskan bahwasanya beliau ini akan melaksanakan proses stek. Khususnya Ustadz Muji ini akan melakukan proses stek batang. Jadi Ustadz Muji ini sedang membawa batang dari sebuah tanaman. Coba kita amati lagi. Kemudian bahan-bahannya sudah disiapkan nih sama Ustadz Muji.
ada gayung yang berisi air, kemudian juga ada pot bunga. Kemudian di situ juga ada batang yang sedang dipegang oleh Ustadz Muji. Oke, Ustazah lanjutkan. Jadi di dalam pot yang ada di depan Ustadz Muji itu, di dalamnya itu ada tanah dan juga pupuk yang sudah dicampur menjadi satu. Nah, kemudian gayung yang dipegang oleh Ustadz Muji itu berisi air. Fungsinya apa? Ini yaitu untuk melembabkan. Jadi nanti itu tanahnya disiram air ya anak-anak. Jadi biar nanti ada perkembangan dari hari pertama sampai hari ke-10 itu bagaimana stek hasil dari stek batangnya itu. Oke. Itu masih diapakan, Mus? Sebentar, ini akan Ustazah stop dulu ya. Nah, begini. Jadi sebenarnya ini harusnya kalian nanti itu melakukan stek itu pada tanaman yang memiliki mata tunas. Jadi di sini itu contohnya, kalau kalian lihat di contoh-contoh dari stek batang itu ada tebu, ada juga singkong, pohon singkong. Nah, di sini Ustadz Muji itu melakukan stek pada pohon singkong. Jadi kalau kita itu melakukan stek batang, kita itu harus memilih batang yang tua. Batang yang tua itu ciri-cirinya gimana, Us? Batang yang tua itu ciri-cirinya adalah dia keras. Kemudian dia juga memang bisa di stek. Nanti kalian cari tahu sendiri di rangkuman kemarin sudah ada contoh-contoh yang bisa digunakan dengan stek batang. Kemudian kalau di rumah adanya cocor bebek itu juga bisa. Tapi kalau cocor bebek ini dia lebih menggunakan ke stek daun seperti itu. Jadi tetap bisa cocor bebek maupun yang lainnya itu tetap bisa. Oke, Ustazah lanjutkan dulu. Kenapa kok sambil Google Meet itu kok selalu lemot ya gerakannya? Punya aku tadi juga gitu. Iya, nggak tahu. Ini jaringannya. Padahal ini Ustazah sudah tidak menggunakan WiFi di sekolah. Ini Ustazah sudah menggunakan data pribadi. Tapi mungkin memang kalau Google Meet sambil melihat di YouTube, mungkin dia itu dayanya atau kapasitasnya besar mungkin ya. Jadi agak lemot. Harus 5G. Iya. Us, kalau tebu gak apa-apa, Us. Tebu gak apa-apa. Gimana Mas? Gimana? Us beli tebu boleh gak? Us beli tebu. Tebunya doang. Ya enggak. Oh, tebu yang ada orang jualan es tebu kayak gitu Mas. Oh, di dekatku ada sini. Ya udah itu enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Minta tolong ke orangnya. Ini Ustazah stop presenting dulu. Minta tolong ke orangnya tebu yang sudah tua kayak gitu. Jadi kan nanti bisa dibuat stek batang. Kalau tebu yang tua gitu. Gampang sebenarnya kalau di sekitar kalian itu ada pekarangan, biasanya kan di situ ada pohon singkong. Itu bisa juga nanti memilih yang tua. Punya pot juga, punya pot. Pot.
Iya, taruh di pot, taruh di pot. Kalau misalkan nggak punya pot tapi punya wadah yang bisa digunakan untuk media menanam, itu boleh banget. Jadi nggak harus pot bunga. Kalau pasir misalkan juga, kalian punya wadah, tanah sama pupuk. itu tanah, iya harus ada tanahnya dan juga dicampur pupuk seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian sudah punya tanaman, biasanya kan kalau ayah dan juga bunda kalian punya tanaman itu di dalam pot itu kan sudah dicampur tanah dan juga pupuknya. Itu kalian bisa ngambil dari tanah ataupun pupuk yang di situ. Videonya gak selesai hari ini boleh atau enggak? Sebenarnya diusahakan hari ini, tapi kalau misalkan tidak hari ini, besok tidak apa-apa. Besok tidak apa-apa, tapi Ustadzah tekankan hari ini diusahakan bisa selesai videonya, biar kalian pekerjaannya juga tidak menumpuk. Oh iya, Ustadzah ingatkan, ini kan lembar portofolio. Nah, lembar portofolio ini selain lembar portofolio, baik itu portofolio, PH, maupun terus tugas-tugas, itu kalian harus rajin dan juga disiplin mengerjakannya anak-anak. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena nilai kalian itu semua, mau dari tugas kalian, PH kalian, kemudian juga portofolio kalian, itu semua akan diakumulasikan dan nanti akan muncul di nilai rapot kalian. Nah, kalian ini kan sudah kelas 6. Nanti setelah ini jenjang kalian itu adalah SMP. Kalian akan daftar di sekolah menengah pertama. Di situ nanti nilai kalian juga akan dipertimbangkan. Jadi Ustadzah minta dan juga mohon kerjasamanya kepada kalian supaya kalian itu rajin dan juga disiplin dalam mengerjakan tugas maupun mengumpulkan tugas. Seperti itu ya anak-anak. Karena begini, kita itu mengerjakan tugas itu tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan nilai saja. Tetapi untuk mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang maksimal, itu ada prosesnya. Proses itulah nanti yang membentuk kalian itu membentuk karakternya kalian. Loh, karakter apa Us yang bisa dibentuk kalau kita itu mengerjakan tugas? Yang pertama, di dalam kalian mengerjakan tugas itu ada IQ kalian, rasa tanggung jawab kalian, rasa disiplinnya kalian, mandirinya kalian, itu sudah terbentuk secara tidak langsung ketika kalian mengerjakan tugas. Jadi tidak semata-mata Ustadzah itu hanya menilai, tidak semata-mata kalian hanya mendapatkan nilai, misalkan 100, 90, 80, tidak seperti itu. Tetapi prosesnya itu kalian juga membentuk karakter yang bagus di dalam diri kalian. Seperti itu anak-anak. Jadi Ustadzah mohon sekali, karena kalian sudah kelas 6, di sini Ustadz dan juga Ustadzah akan semaksimal mungkin untuk mendampingi kalian, dan Ustadzah dan juga Ustadz di sini meminta kerjasama dari kalian dan juga ayah bunda kalian. Seperti itu. Siap anak-anak? Semangat? Siap. Siap, oke. Oke, sip, alhamdulillah. Nah, ini tadi mohon maaf Ustadzah stop videonya, tidak Ustadzah selesaikan videonya karena videonya tidak ada suaranya. Jadi lebih baik nanti kalian silahkan melihat atau menyimak di YouTube. Ya, nanti silahkan kalian menyimak di YouTube. Nanti linknya akan Ustadzah bagikan di grup WA. Jadi kalian tinggal ngeklik saja, tidak perlu mencari-cari di YouTube-nya Al-Huda seperti itu. Oke, siap anak-anak? Siap. Siap. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas IPA ini tadi? Tugas portofolio ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Oke, Ustadzah tampilkan dulu bentuk lembar portofolio kalian untuk mengisi di hari pertama sampai hari ke-10. Ini akan Ustadzah tampilkan dulu, nanti juga akan Ustadzah share di grup WA. Tapi Ustadzah kasih tampilan dulu. Sebentar. Nah, ini sudah terlihat lembar pengamatan pertumbuhan, stek batang dan atau stek daunnya. Nah, Oke, jadi ini adalah lembar laporan atau lembar pengamatan kalian terhadap pertumbuhan stek batang dan atau stek daun. Maksudnya di sini itu kalian bisa memilih salah satu, bisa stek batang atau stek daun seperti itu. Kalau stek daun tadi contohnya cocor bebek. Kemudian kalau stek batang itu contohnya pohon singkong, kemudian juga ada
apa namanya tadi? Tebu, seperti itu. Jadi di sini nanti kalian tuliskan nama lengkap kalian, kelas dan juga nomor absen, kemudian hari dan juga tanggal. Nah, ini sudah ada kan, lakukan pengamatan terhadap pertumbuhan stek yang kalian kembang biakkan. Di sini ada tulisannya hari ke-1 sampai hari ke-10. Itu kumpulkan hari kemana? Hari mana? Pengumpulannya itu berarti di hari yang terakhir ini, di hari ke-10 untuk laporan ini. Tetapi untuk videonya yaitu Ustadzah kasih waktu hari ini. Seperti itu, hari ini kalau bisa dikumpulkan. Diusahakan dikumpulkan hari ini. Karena kemarin Ustadzah sudah memberi waktu untuk mengumpulkan video tentang pengamatan, itu masih ada yang belum juga. Jadi Ustadzah ingatkan lagi, untuk yang belum mengumpulkan, untuk yang belum mengumpulkan video pengamatan terhadap hewan atau tumbuhan, silahkan hari ini dikumpulkan ke Ustadzah. Nah, hari ini Ustadzah itu akan menggabungkan video kalian di kelas 6A ini, digabungkan jadi satu, kemudian akan Ustadzah upload di YouTube. Nah, untuk penguploadan ini nanti Ustadzah akan menunggu video kalian itu sampai siang hari ini nanti. Kenapa kok diupload? Tetapi kalau misalkan ada yang mengumpulkannya nanti sore, itu tidak apa-apa, atau nanti malam maksimal jam 8 malam itu tidak apa-apa, tetapi mohon maaf sekali yang akan Ustadzah gabungkan atau yang akan Ustadzah upload itu yang sudah mengumpulkan sampai siang hari ini, karena Ustadzah menguploadnya insya Allah siang hari ini atau sore nanti, seperti itu ya anak-anak. Jadi mengumpulkannya sebenarnya untuk bahasa Indonesia itu boleh sampai nanti malam jam 8, tetapi Ustadzah karena siang ini nanti mau upload, jadi Ustadzah akan menggabungkan video-video yang sudah Ustadzah terima saja, seperti itu. Tapi kalian tetap mendapatkan nilai meskipun kalian tidak mengumpulkan di siang hari ini nanti. Seperti itu ya anak-anak, sudah paham dengan apa yang Ustadzah jelaskan? Videonya ya buat pembelajaran, nanti diupload di YouTube. Yang kalian video pengamatan kemarin itu loh, itu kan kemarin sudah anak-anak mengumpulkan, itu nanti digabung jadi satu di kelas 6A gitu, diedit gitu. Sampai sini ada yang masih kurang dipahami atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita belajar ke portofolio selanjutnya? Tidak ada. Masih semangat anak-anak? Masih. Alhamdulillah. Hari ini semuanya sudah sarapan? Masih. Oke, hari ini sudah sarapan? Kok belum sarapan? Harusnya sebelum mulai ikut pembelajaran kalian sarapan dulu biar nanti tambah semangat ketika mengikuti pembelajaran. Oke? Karena Tadi soalnya kalau minum banyak. Ya Mbak Aira. Oke. Karena anak-anak ini tadi sudah paham dengan tugas yang Ustadzah berikan, kalian harus tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Oke? Nah, karena tidak ada yang ditanyakan lagi atau nanti misalkan ada yang kurang dipahami, bisa langsung WA ke Ustadzah ya. Ini Ustadzah akan akhiri terkait dengan perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Akan Ustadzah akhiri dulu. Kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran tematik berikutnya, Ustadzah beri waktu kalian untuk yang mau ke kamar mandi silahkan ke kamar mandi, yang mau minum dulu silahkan minum dulu. Oke, Ustadzah kasih waktu 1 menit. Mas Pin, kucing percobaanmu toh Mas Pin? Mas Alvin bertanya Mas Hayan loh. Kucing percobaan kemarin. Aku punya sedikit lah.
Oke, sebelum kita memulai pembelajaran tematik hari ini, sambil disiapkan dulu kertas buffalo atau kertas HVS warna putih, dan jika kalian memiliki ballpoint atau spidol warna bisa kalian siapkan. Oke, bisa kalian siapkan. Kita hari ini akan membuat mind mapping. Ini videonya macet-macet ya kalau ditampilkan di Google Meet. Iya. Oke, anak-anak sudah minum dan juga ke kamar mandinya sudah? Kalau sudah akan bisa mulai. Oke, Mas Zayan, di stop presentingnya dulu, Mas Zayan. Nah, di stop. Itu tadi kelihatan. Oke, semuanya kameranya dinyalakan anak-anak. Ayo 1, 2, 3 dinyalakan. Ini sudah dinyalakan semuanya ya, tapi di Ustazah kok yang menyala cuma Mas Zayan. Ini aku yang menyala cuma Mas Radit. Oh, ini berarti sinyalnya Ustazah mungkin ya. Oke, Ustazah mulai dulu ya pembelajaran tematik selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip, alhamdulillah. Kita sekarang masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran tematik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini pada jam kedua, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, anak-anak kita untuk jam kedua ini akan belajar atau akan memahami lagi. Kita akan merangkum lagi tentang IPS, khususnya yaitu tentang apa? Yaitu khususnya potensi ekonomi yang ada di ASEAN. Jadi kita nanti akan membuat mind mapping. Ada yang pernah membuat mind mapping? No. Tidak, masih belum ada yang pernah. Oke, kita hari ini jadi membuat mind mapping anak-anak. Mind mapping itu adalah peta pikiran. Nah, itu peta pikiran itu seperti apa, Us? Peta pikiran itu jadi anak-anak kan kemarin itu sudah Ustazah berikan rangkuman. Pada saat setiap pembelajaran itu kan ada rangkumannya. Baik itu matematika, IPS, IPA, dan lain sebagainya itu kan ada rangkuman. Nah, kalau kalian melihat rangkuman itu, kalau yang banyak tulisannya, kalian kan pasti kayak misalkan, aduh males karena banyak sekali tulisannya. Biasanya kan seperti itu. Nah, ini nanti kita akan merangkum dari rangkuman tersebut menjadi sesuatu yang menarik dan mudah dipahami anak-anak. Itu namanya mind mapping. Nah, oke. Nanti Ustazah akan jelaskan dan juga akan tampilkan contoh mind mapping yang sudah dibuat oleh Ustazah. Ini ada contoh sederhana dari Ustazah yang akan Ustazah tampilkan seperti itu. Oke, Ustazah mau kalian menyiapkan dulu kertas buffalo atau kertas HVS warna putih, dan jika kalian memiliki ballpoint atau pensil berwarna atau spidol warna silahkan disiapkan. Oke, diangkat dulu mana? Ya, diangkat dulu, oke. Oke, ya, Mas Syair, oke, Mas Dayan, oke, Mas Alvin masih menghilang, Mbak Aira, Mbak Ladisha udah, Mas Nathan mana Mas Nathan itunya? Oke, Mas Radit? Oke, Mas Radit sudah, Mas Brian, mana Mas Brian? Oke, sudah, Mbak Siroja sudah, Mbak Natra Putri sudah. Kemudian yang lainnya ini masih mati. Oke, Mas Alvin sudah. Yang lainnya ini masih mati di Ustazah kameranya. Oke, Mbak Naura sudah. Mbak Ayah sudah. Mbak Ayah, mana Mbak Ayah? Mbak Isna, mana Mbak Isna? Coba. Mbak Jiara. Mbak Jiaranya ada 2 ini. Masa?
Nah itu ada 2. Oh sudah, satunya keluar. Mas Fahri, Mbak Seva, Mbak Nesya, mana nih? Oke, Mbak Seva sudah? Mana Mbak Seva coba? Oke, sudah Mbak Seva. Oke. Sip. Oke, Ustazah akan tampilkan dulu. Kalian kan sudah mempersiapkan alat dan juga bahannya. Nah, ini nanti ketika Ustazah sudah menampilkan contoh mind mapping, nah nanti kalian silahkan membuat mind mappingnya. Loh, nanti kalau misalkan nggak selesai gimana? Kalau misalkan nggak selesai gimana? Misalkan pada saat pembelajaran ini nggak selesai buat mind mappingnya, itu Ustazah kasih waktu penyelesaiannya sampai nanti malam seperti biasa. Terakhir pengumpulannya yaitu jam 8 malam. Jadi kalau misalkan tidak selesai ketika kalian membuat mind mapping ketika pembelajaran ini nanti, kalian bisa mengumpulkan nanti setelah pembelajaran dan bisa dikumpulkan maksimal jam 8 malam. Seperti itu ya anak-anak, semuanya sudah jelas? Sudah. Tidak usah, tapi terserah. Jadi begini anak-anak, Ustazah kan sudah membuat mind mapping. Nanti kalau kalian itu bentuk mind mappingnya itu tidak harus sama dengan Ustazah. Tapi Ustazah hanya ingin membagikan informasi bahwa mind mapping itu bentuknya seperti ini loh anak-anak. Tapi kalau kalian punya kreasi-kreasi sendiri, Ustazah monggo silahkan anak-anak yang memudahkan kalian seperti apa, yang membuat kalian lebih jelas dan juga paham materinya. Seperti itu ya? Ya. Oke. Ustazah akan tampilkan dulu. Oke, ini. Nah, jadi kita hari ini tema 1, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Khususnya kita hari ini akan membuat atau belajar tentang membuat mind mapping potensi ekonomi ASEAN. Jadi kita di sini nanti akan membuat mind mapping tentang potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara yang menjadi anggotanya ASEAN. Coba Ustazah tanya, negara-negara yang menjadi anggota ASEAN itu ada berapa anak-anak sekarang? 10. Oke, sekali ada 10. Kalau ketika awal bentuknya ASEAN, ada berapa? 5 kali. Jadi di awal terbentuknya ASEAN itu masih ada 5. Kemudian dengan berjalannya waktu akhirnya bertambah lagi menjadi 5. Akhirnya sampai sekarang jumlahnya itu ada 10 negara. 10 negara itu ada apa saja anak-anak? Indonesia, terus Thailand, Singapura, Vietnam. Terus, oke, sip, betul sekali. Ada 10 yang sudah disebutkan itu tadi. Alhamdulillah, semuanya berarti masih mengingat kalau negara-negara di dalam menjadi anggota ASEAN itu ada 10 yang sudah disebutkan itu. Oke. Nah, di sini ada langkah-langkahnya anak-anak dalam membuat mind mapping. Yang pertama, siapkan alat dan juga bahan kalian. Tadi Ustazah sudah bilang silahkan disiapkan. Ada kertas buffalo putih atau kertas HVS putih dan juga spidol atau ballpoint berwarna. Ballpointnya nggak berwarna nggak apa-apa. Apa Mas? Ballpointnya nggak berwarna nggak apa-apa. Ballpointnya nggak berwarna nggak apa-apa. Tapi Mas Hayan punya spidol nggak? Mas Hayan punya spidol nggak? Oke, kalau misalnya punya spidol ya nggak apa-apa pakai spidol. Kalau nggak punya yang berwarna pakai ballpoint biasa juga tidak apa-apa. Tapi alangkah lebih menariknya itu biasanya pakai warna-warni. Ustazah kemarin itu pakai warna-warni. Kalau warna-warni. Ustazah pakai warna-warni. Oke, Ustazah tampilkan lagi. Mana ya? Ini. Nah, tadi kalian sudah menyiapkan alat dan juga bahannya. Kemudian yang kedua, kalau kalian masih punya cetakan rangkuman tentang potensi ekonomi negara ASEAN, bisa kalian siapkan. Bisa kalian siapkan dulu, kemudian kalian di situ kalian letakkan di depan atau di samping kalian ketika kalian di sekarang duduk ini. Ambil dulu ya, Us. Oke, boleh. Kalau yang tidak punya cetakannya, cetak dari rangkuman yang kemarin itu tentang potensi ekonomi negara ASEAN tidak apa-apa, tidak usah khawatir.
karena Ustazah akan mencontohkan mind mappingnya sudah jadi. Sudah? Sudah. Aku mantai masa tuh soke mampu kompetisi politik ASEAN. Oke, sudah ya. Yang memiliki print out dari rangkuman tersebut bisa disiapkan, tapi yang tidak memiliki nggak apa-apa, tidak usah khawatir. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu silahkan disiapkan kertasnya tadi, kemudian di pojok kiri atas, jadi kertasnya itu dibentuk seperti ini anak-anak. Bisa melihat Ustazah, landscape seperti ini. Kan Ustazah kok mati? Loh, mati tuh anak-anak. Oke, bentar. Nah, kalian bisa melihat Ustazah? Bisa melihat Ustazah? Oke, jadi kertas kalian yang buffalo itu kalian seperti ini ya. Di landscape seperti ini. Kemudian di pojok kiri atas silahkan kalian tuliskan kecil saja, tidak usah besar-besar. Nama, kelas, dan juga nomor absen. Udah kelihatan landscape gimana? Apa Mas Hayan? Mereka nyala mati. Apa? Gak jelas Mas Hayan, putus. Nyala mati. Saya tidak bisa mendengar, putus. Ikuti Ustazah dulu aja Mas Hayan. Di pojok kiri atas ditulis nama, kelas, dan juga nomor absen. Yang sekarang belum memiliki kertas buffalo, kalian bisa membuat mind mappingnya di buku kalian dulu. Tapi nanti ketika dikumpulkan ke Ustazah harus sudah di atas kertas buffalo. Siapa yang belum punya kertas buffalo? Ayo ditanya Mbak Jara nih, siapa yang belum punya kertas buffalo? Oke. Oh, dilipat kayak gimana di? Gimana Mas Hayan? Dilipat kayak gimana tadi? Tidak dilipat. Kan kertasnya itu sebenarnya kan gini, kertasnya dibalik seperti ini, dibentuk landscape. Di pojok kiri atas ditulis nama, kelas, nomor absen. Pojok kiri atas, nama, kelas, nomor absen. Ya, seperti masyair itu sudah. Oke, ditulis dulu. Hitam agak garing. Nama aku aja. Oh, tulisanku nggak apa-apa, kecil. Nggak apa-apa, pokoknya Ustazah bisa melihat ini pekerjaannya siapa bisa melihat. Tapi di sini Ustazah tekankan, alangkah lebih baiknya kalian menggunakan kertas buffalo ya anak-anak. Kan kalau kertas HVS itu kan tipis. Kalau kertas buffalo kan seperti kertas gambar. Nggak bisa lembus. Ya, betul sekali. Oke, sudah menulis nama, kelas, dan juga nomor absen? Oke, sudah. Oke, Ustazah. Kemudian setelah kalian itu menulis nama, kelas, dan juga nomor absen. Nah, nanti pertama-tama kita itu akan menuliskan judulnya. Judulnya apa? Langsung Ustazah tampilkan nanti saja. Judul kita pokoknya potensi ekonomi negara ASEAN. Nah, setelah kita itu membuat judul, kemudian kita mencari poin-poin penting yang ada pada rangkuman potensi ekonomi pada 10 negara anggota ASEAN itu. Jadi poin-poin penting itu nanti kemudian ditulis di mind mapping itu tadi. Nah, yang terakhir, buatlah mind mapping semenarik mungkin dan mudah dipahami oleh kalian. Jadi, setelah ini kalian itu menuliskan judul. Tapi jangan dituliskan dulu judulnya kalau belum Ustazah kasih contoh. Jadi, nanti kalian tuliskan judul. Terserah mau pakai spidol warna apa. Kalian tuliskan judulnya dulu, kemudian kalian tuliskan poin-poin pentingnya.
Dan boleh sekali kalau misalkan nanti mind mappingnya mau dikasih bendera-bendera dari tiap-tiap negara anggota ASEAN atau dikasih hiasan-hiasan itu terserah. Itu kesukaanku. Oke, sip. Terserah kalian berkreasi semenarik mungkin dan itu bisa mudah kalian pahami. Mbak Seva ada apa? Us, harus warna putih toh, Us. Punya Mbak Seva warna apa? Putih semua, Us. Tapi buffalo-nya aku punya buffalo warna putih. Coba tunjukkan ke Ustazah punyanya Mbak Seva mana? Ini osokmu ya, buffalo warna ini. Gak apa-apa. Pokoknya nanti berarti kalau misalkan punyanya Mbak Seva itu buffalonya berwarna, nanti pakai spidol atau ballpoint yang tidak tabrakan warnanya dengan kertasnya Mbak Seva ya. Jadi bisa pakai hitam, biru, hijau kayak gitu. Oke Mbak Seva? Oke. Mbak Seva ini senyum kenapa ini? Apa Mas saya? Us, Mas Radit? Mas Radit kan Us yang politik apa yang ekonomi, Us? Yang ekonomi. Oke, yang ekonomi. Ustazah tampilkan ya. Kalau Ustazah sudah tampilkan, kalian bisa mulai membuat mind mappingnya. Tadi Ustazah bilang mind mapping bentuknya tidak harus sama dengan Ustazah. Yang penting di situ informasinya tersampaikan di dalam mind mapping itu. Ada 10 negara ASEAN, kemudian masing-masing punya potensi ekonomi. Itu semuanya nanti harus ada di dalam mind mapping tersebut. Boleh dihias, boleh sekali. Oke, Ustazah tampilkan. Bentar. Mana ya? Aduh, di mana? Portofolio. muncul. Belum muncul ya? Sebentar. Pesulap. Sebentar. Sudah muncul? Belum. Sudah. Sudah. Nah, ini adalah contoh mind mapping yang sudah Ustazah buat. Ini Ustazah buatnya, loh, kok keluar lagi? Bentar. Nah, di sini Ustazah membuat mind mappingnya sangat sederhana anak-anak. Jadi, Ustazah itu membuat judul mind mappingnya di tengah. Tapi kalian terserah mau membuat judul mind mappingnya seperti apa. Di sini judulnya adalah potensi ekonomi ASEAN. Nah, di sini negara-negaranya itu ada 10. Ada Vietnam, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Myanmar, Laos, Kamboja, Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Kemudian dari masih Us gambarnya gimana Us? Us gambar yang nggak kelihatan ya Us. Gambarnya nggak ada ya Us. Gambarnya tidak kelihatan ya Us. Ya Us. Bentar. Ya sebentar. Ustazah ulangi sebentar. Ini adalah. Sebentar. Foto ini coba. Sudah. Belum. Sudah apa belum? Sudah. Oke, sudah ya. Jadi di sini punya Ustazah itu judulnya. Iya, tolong mikrofonnya dimatikan dulu anak. Ustazah jelaskan sebentar. Oke, jadi di sini potensi ekonomi ASEAN itu adalah judulnya. Ustazah letakkan di tengah. Kemudian ada 10 negara di anggota ASEAN itu. Benderanya biasanya di Terserah Mas, bisa taruh di bawah tulisan negara-negaranya juga bisa. Misalkan Singapura, itu benderanya bagaimana kemarin bentuknya. Kemudian kalau Indonesia, misalkan merah putih ditaruh di bawahnya juga nggak apa-apa. Terserah kalian. Itu tambahan saja. Kalau misalkan ingin terlihat menarik lagi, bisa ditambahkan hiasan-hiasan seperti itu. Nah, di sini 10 negara kan sudah ada di dalam sini semua. Ada Vietnam, ada Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Myanmar, Laos, Kamboja, Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Di sini ada semua. Silahkan.
Apa harus awan bentuknya? Tidak harus. Tadi Ustazah sudah bilang tidak harus sama dengan Ustazah. Bisa bentuk yang lainnya. Yang penting 10 negara anggota ASEAN masuk di dalam mind mapping tersebut dan poin-poin penting tiap negara masuk terkait dengan ekonominya. Oh, di bawahnya awan yang tengah itu boleh dikasih bumi gak? Boleh, terserah Mas Dayan atau siapa yang tadi yang tanya? Saya sendiri. Ya. Tuh gambar pelek bisa. Potensi ekonomi. Us boleh pakai pensil dulu baru tutup balik. Iya boleh sekali, Boleh. biar tidak salah-salah. Sekali. Boleh. Boleh, Kak. Boleh. Ya boleh lah, masa enggak. Apa dulu negaranya? Negara Indonesia dulu lah. Negara paling negara. Tutup kamera aja. Jangan ditutup kameranya, Ustazah pantau dari sini. Di sini kita lihat semuanya kayak mati semua gini. Khawatir lu. Kasih ini sering. Iya? Pakai pensil warna nggak apa-apa, Us? Iya, enggak apa-apa. Pokoknya nanti kelihatan ya kalau misalkan dikirimkan ke Ustazah. Kacau mejaku penuh. Lepak kayak gini. Mejaku tinggi. Pakai warna kuning. Warna kuning. Warna-warni kan. Ya. Boleh warna-warni kalau yang punya. Indonesia. Negara maritim juga disebut Khatulistiwa. Kenapa Indonesia disebut Jalur Khatulistiwa? Karena Indonesia terletak di garis Khatulistiwa. Apa? Bukan, sudah benar di Khatulistiwa, tapi kenapa ada jamrut? Oh iya. Karena dari luar angkasa Indonesia berwarna hijau. Kalau nggak Thailand terus gara-gara membuka itu doang nggak apa-apa kan, Gus? Gimana, Mas? Halo, gimana? Kalau misalnya cuma ditulis kayak Thailand, ditulis negara lumbung api dan
apa dan juga disebut tanah kebebasan itu cuma gitu doang, nggak apa kan Us? Nggak apa-apa, pokoknya menurut kalian yang poin-poin pentingnya mana saja itu silahkan ditulis di situ. Kalau poin penting menurut kalian seperti itu ya nggak apa-apa, tapi lebih lengkap lebih baik ya, seperti itu. Oke. Lebih gak lengkap, lebih gak baik. Loh. Negara agraris pertanian. Siapa ini ada yang mencet? Mbak Siroja, ada apa Mbak? Boleh bikinnya berdiri kertasnya. Gimana Mbak Siroja? Kertasnya boleh berdiri. Kertasnya boleh Berdiri, Us. berdiri, nggak apa-apa. Kalau misalkan berdiri memang cukup, tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak cukup berdiri, dibuat tidur seperti ini, landscape. Kalau berdiri kan seperti ini, portret. Nah ini Ustazah tidur, landscape. Nggak apa-apa. Gak apa. Boleh warna pink, Us. Pink. Boleh. Pinky. Pink. Kayak warna hijau. Warna ini negara maritim kelautan. Aduh. Hijau muda. Oh. Itu tulisan apa tuh? Ekspor minyak bumi itu Indonesia apa sih tulisannya? Ekspor minyak bumi. Iya, ekspor minyak bumi, tambang, produk kayu. Ekspor minyak bumi. Oh, berarti aduh. Wah, kalau nggak cukup gimana? Masa nggak cukup? Dicukup-cukupkan, kecil-kecil aja. Atau disingkat nggak apa-apa. Selanjutnya
Vietnam nih ke atas tapi kok gak ada. Kita nanti selesai pembelajaran yang kedua ini di pukul 9:15 ya anak-anak. Kurang 3 menit. Waduh, ini bidang pertanian. Brunei Darussalam penak sih. Warna pink aja. Pink. Punya warna merah gak Mas Yan? Punya. Gelanya. Kalau gak punya tak pinjemi. Rapi ya, teleportasi. Pakai warna pink terus kayak warna ungu. Pink. Sudah menulis atau membuat mind mappingnya sudah sampai mana? Sudah berapa negara? 2. Aku baru 2 negara. Kok baru 1? Oke. Gak apa-apa. Indonesia update penting. Beruling dan sedang. Lupa tuanam lalu tengah. Wah, sudah jam 9:15 anak-anak. 5, 6. Ustazah stop. Nah, sudah jam 9:10 anak-anak. Jadi, kalau misalkan ini tadi belum selesai membuat mind mappingnya, bisa dilanjutkan nanti. Maksimal pengumpulan seperti biasa, yaitu jam 8 malam. Nah, tapi kalau ini tadi ada yang belum siap menggunakan kertas buffalo, kalian yang masih membuat di buku tulis, nanti harus disalin. Nanti ketika dikumpulkan ke ustadzah, ketika fotonya dikirimkan ke ustadzah itu, harus di kertas buffalo dan juga sudah ada mind mapping lengkap, disertai nama, kelas, dan juga nomor absen. Nah, ustadzah coba tanya, ini nanti mind mappingnya ustadzah, perlu ustadzah share di grup WA apa tidak? Perlu. Ya. Oke, nanti akan ustazah share di grup WA. Jadi kalian nanti setelah pembelajaran selesai nanti setelah PJOK kalian juga bisa melanjutkan. Oke, wah Mas Alvin sudah bikin. Coba ustazah mau tahu sekarang sudah sampai mana kalian bikinnya? Kalian angkat coba tunjukkan ke ustazah. Kameranya dinyalakan semuanya. Oh iya, itu. Mana nih? Oke, sip. Alhamdulillah. Nah, itu ada Mbak Aya juga sudah diangkat itu. Oke, sudah anak-anak. Sampai sini terkait dengan tugas yang pertama tadi, yaitu tentang stack tadi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nanti kalau masih bingung bisa langsung tanya ke ustazah via WA. Kemudian untuk yang kedua ini tadi membuat mind mapping, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Berarti semuanya sudah paham ya dengan tugasnya. Oke, sip. Alhamdulillah. Oke, karena sudah selesai, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Oke sip, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ingatkan lagi ke anak-anak harus tetap semangat belajarnya. Jangan lupa dijaga kesehatannya. Kalau memang tidak ada yang penting-penting, tidak perlu keluar rumah. Oke anak-anak? Oke, ya terima kasih untuk semangat yang luar biasa hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kalian silahkan minum dulu atau ke kamar mandi dulu. Ada waktu 1 menit sebelum Ustazah Danang bergabung di sini. Oke? Iya sebelum Ustazah Danang, mohon maaf. Iya, silahkan minum dulu. Kalian. Bagaimana? Bro, presentasinya apa tadi? Dalam. Hilang, aku ketinggalan. Loh, masih ada kok. Kok pecah-pecah gitu. Silahkan minum dulu nggak apa-apa. Makan snack juga nggak apa-apa, santai saja. Karena kita hari ini materinya cuma review aja, karena jadwal sesungguhnya yaitu penilaian harian atau PH. Ya, ulangan ya. Ini nanti kita sedikit kok, jadi nggak terlalu lama. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya, senang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita bisa bertemu di Google hari ini dalam keadaan sehat. Ada yang sakit? Mas Air. Mas Air sakit, Mas Air. Mas Air sakit apa? Oh enggak, kalau sakit. Nah tadi Mas Air kok pecah-pecah gitu, kenapa tadi? Oh betul ya. Ini nanti kita mereview tentang materi bola besar, yaitu sepak bola basket dan sepak bola. Yang pertama, kita review singkat ya. Langsung ke bulu tangkis minggu depan. Langsung ke permainan bola basket. Oh, enggak nampil ini. Bentar. Wah. Kelihatan? Aku belum nanya. Kelihatan, Us. 2, 1.
Liarnya Gadus. gak ada. Ada. Mas Hayan terus. Mas Hayan kok liarnya. Bentar. Lu kok jangan malah lu. Kok aku sih? Kok jadi Mas Hayan ini ya? Aduh. Aduh. Bentar. Wah, tadi kok tiba-tiba Mas Hayan ini. Nah, udah hilang kan? Wah. Ini loh, Loh, kamera bisa ini. Ya, bisa toh? Kamu muncul, Aus. Muncul. Udah muncul. Udah. Gambarnya Mas Hayan. Udah. Loh, kok Mas Hayan? Enggak. Oke, jadi langsung saja materi. Materi pertama yaitu kita membahas tentang permainan bola basket. Permainan bola basket ini sebetulnya sudah kita bahas dalam 2 minggu yang lalu, 2 minggu kemarin. Nanti di PH itu pasti ada soal yang keluar. Gini soalnya. Ada 3 kemungkinan. Pengertian dari permainan bola basket adalah titik. Kalau nggak gitu, gini. Olahraga bola berkelompok yang terdiri atas 2 tim beranggotakan masing-masing orang pemain yang saling mencetak poin dengan cara memasukkan bola ke keranjang lawan adalah pengertian dari. Nah, nanti di situ perlu dicermati gini. Kata kuncinya itu di pengertian itu ada 2, yaitu di 5 orang pemain dan keranjang lawan. Ingat-ingat ya, kata kuncinya di situ di 5 orang pemain dan keranjang lawan. Soalnya biasanya gini, nanti di jawaban itu ada yang 5 orang pemain tapi bukan keranjang lawan, tapi gawang lawan. Nah, kalau gawang lawan itu apa? Sepak bola, kan bukan bola basket. Jadi kata kuncinya di 2 itu, jumlah poinnya 5 dan ke keranjang lawan. Lalu untuk permainan bola basket itu dimainkan dalam waktu 4 babak, bukan 2 babak. Jadi dalam materi nanti apa sih perbedaan dari permainan bola basket dan permainan sepak bola? Kalau permainan bola basket 1, jumlah pemainnya 5 orang, sedangkan sepak bola 11 orang. Kalau bola basket memasukkan bola ke keranjang lawan, kalau sepak bola ke gawang lawan. Bola basket dimainkan menggunakan tangan, sepak bola dimainkan menggunakan kaki. Terus, kalau ada perbedaan pasti ada persamaan. Persamaannya apa? Jadi kalau permainan bola basket dan permainan sepak bola itu persamaannya sama-sama menggunakan bola besar. Ya, ingat-ingat situ. Untuk permainan bola basket, waktu istirahatnya ada 10 menit. Sedangkan waktu permainannya yaitu 4 babak dalam waktu setiap babaknya 12 menit. Olahraga ini diciptakan oleh guru yang oleh dokter yaitu bernama Dr. Naismith. Beliau juga bekerja sebagai seorang dosen di salah satu universitas di Kanada. Jadi bola basket ini berasal dari Kanada. Untuk di Indonesia itu ada induk organisasi yang menaungi bola basket namanya Perbasi yang memiliki kepanjangan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Sedangkan kalau di dunia itu ada FIBA, ingat-ingat ya, FIBA bola basket jadi FIBA, Federation International Basketball. Lanjut kita ke gerak dasar dalam permainan bola basket. Ada 3 gerak dasar, yaitu gerak passing, dribble, sama gerak shooting. Untuk yang pertama yaitu kita membahas gerak passing. Gerak passing itu gerak mengoper bola kepada teman. Dan dalam permainan bola basket yang perlu kalian cermati untuk mengerjakan PH nanti yaitu gambarnya. Jadi misal nanti di soal PH itu ada gambar laki-laki berkaos biru itu sedang melakukan gerak passing dipantulkan ke lantai. Berarti nanti jawabannya gerak bounce pass seperti itu.
Tapi kalau gerak passingnya langsung nggak tanpa dipantulkan ke lantai, itu adalah gerak chest pass. Sedangkan kalau dilempar dari atas kepala menggunakan kedua tangan, itu adalah overhead pass. Sedangkan kalau satu tangan, yaitu javelin pass. Itu adalah gerak passing. Sedangkan untuk gerak dribble ini yang dibahas yaitu apa? Yaitu tujuannya. Untuk gerak dribble sendiri itu adalah suatu gerak yang bertujuan untuk mendekati daerah pertahanan lawan. Ingat-ingat ya. Jadi di samping kita itu melewati lawan, itu juga untuk mendekati daerah lawan. Jadi gerak dribble ini kalau nanti ditanyakan, gerak dribble ini sambil berlari apa enggak? Nah, jawabannya tergantung situasinya. Jadi nggak harus berlari, nggak harus jalan, tapi tergantung situasinya ya. Lalu gerak dribble ini bolanya dipantulkan, bukan dipukul ya. Ingat-ingat, dipantulkan, bukan dipukul. Ya. Lalu untuk gerak syuting ini pasti keluar, itu gerak syuting pasti keluar ini. Gerak syuting itu ada 3 yang kita bahas, yaitu gerak set shoot, jump shoot, sama layup. Nanti ini juga di kisi-kisinya PH nanti ada gambar, disediakan gambar. Itu nanti gambar apa? Gambar set shoot, apa gambar jump shoot, apa gambar layup. Ya, ingat-ingat. Nah, untuk ya, kalau apa? Tapi biasanya kalau ngerjakan Google Form itu fotonya biasanya error biasanya. Masa? Fotonya gak keluar, pernah ngalami, tapi itu gara-gara apa ya? Gara-gara sinyal Menawi. Itu Mas Syair kau bawa tongkat itu. Nanti maskermu apa gak bawa cepot? Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan gini, ini kok nanti sekarang aja udah nanya biar nanti kalian tahu jawabannya. Saat kita melakukan gerak syuting, katakanlah gerak set shoot, itu pandangan mata kita ke arah mana, Mas Radit? Depan. Nah, ada yang jawab depan, ada yang jawab atas. Ranjang siapa? Yang jawab ke arah ranjang siapa tadi? Ya, benar Mas. Masih benar. Jadi saat kita melakukan gerak set shoot, ingat-ingat ya, saat kita melakukan gerak shooting atau gerak set shoot, itu pandangan mata kita ke arah keranjang atau ring, bukan ke arah depan, bukan ke arah belakang, apalagi ke arah bawah. Jadi masa kita shooting ke atas, pandangannya ke bawah, itu sama dengan itu. Kayak apa sih, orang kalau dipanggil itu selalu menengok ke atas. Nah, kalian pasti tahu. Orang kalau dipanggil menengok ke atas itu orang apa? Oh, gini. Kan biasanya kalau dipanggil menghadap depan atau menengok ke depan gitu, ke samping gitu. Kalau dipanggil menengok ke atas itu orang apa? Orang gila. Orang betulin genteng, bener. Jadi kalau Mas Radit betulin genteng, dipanggil pasti, maaf, orang menggali sumur, genteng. Kalau menggali sumur, Pak, menggali tengah, mesti ke atas, iya. Menggali liang laut. Itu tadi, ini sudah selesai kayaknya yang sepak bola. Coba jalan dulu. Oh ya, udah selesai. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu materi sepak bola. Itu sepak maling. Untuk bola basket nanti kira-kira soalnya ada 15
Kalau nggak kebalik ya. Kalau sepak bola ini ada 10. Kalau nggak sepak bola Berarti total 150. Totalnya 200 ya. Totalnya 25. Lanjut ke materi kedua yaitu materi sepak bola. Sepak bola ini adalah olahraga paling populer yang ada di dunia. Jadi, kenapa kok populer? Karena olahraga ini sekarang, pada zaman sekarang itu tidak hanya digemari oleh laki-laki saja, tapi wanita pun juga ada yang menggemari olahraga sepak bola ini. Dan di pertandingan juga di Olimpiade atau di Piala Dunia itu juga ada sepak bola wanita, women football namanya. Itu khusus. Lalu sepak bola ini memiliki waktu 2 babak, yang tiap babaknya memiliki waktu 45 menit. Jadi kalau dalam satu permainan sepak bola itu waktunya 90 menit. Dari mana? Dari 2 babak dikali 45 menit. Ya, sepak bola berasal dari negara Inggris dan induk organisasi yang menaungi sepak bola di Indonesia yaitu PSSI atau sering disebut dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Untuk induk di dunia diberi nama FIFA yang memiliki kepanjangan Federation International Football Association. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwasanya sepak bola adalah sebuah permainan yang dimainkan oleh 11 orang pemain dalam waktu 90 menit dan bertujuan memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Danang tanya kepada Mbak Ladisya. Mbak Ladisya, Posisi penalti. sebutkan 2 perbedaan antara permainan bola basket dan permainan sepak bola. Kalau sepak bola ke gawang, kalau bola basket ke ranjang. Ya, 1. Itu tadi Mas Hayan udah jawab. Suaranya. Oh, Mas Hayan tuh tadi. Ya. 2. Mas Hayan di Mbak Hayan us. Apa Mbak Lasya sebutkan 2 perbedaan permainan sepak bola dan permainan bola basket. Sepak bola dimainkan oleh 11 orang. Kalau basket dimainkan oleh 5 orang. Ya, 1 perbedaannya, kalau 1 lagi. Kalau sepak bola dimasukkan ke gawang, kalau basket dimasukkan ke ring. Ya, benar. Nanti setelah akhir dari presentasi ini, setelah menjelaskan, tak tanya satu persatu. Khusus Mbak Ayah, pertanyaannya sulit. Waduh. enggak, bercanda. Lanjut, jadi dalam permainan sepak bola, itu tingkat-tingkat ada 5 teknik dasar, yaitu passing, dribbling, shooting, heading, dan controlling. Jadi istilah dari mengoper atau mengumpan bola kepada teman itu adalah passing. Sedangkan menggiring itu dribbling, menendang bola ke arah gawang namanya shooting, menyundul bola yaitu heading, dan kalau menghentikan bola namanya controlling. Sedangkan dalam permainan sepak bola itu ada 3 unsur gerakan: gerak lokomotor atau gerak tidak berpindah tempat, gerak non lokomotor, gerak lokomotor atau gerak berpindah tempat, gerak non lokomotor atau gerak tidak berpindah tempat, dan gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan alat atau benda. Dilanjutkan untuk kita bahas gerak dasar dalam permainan sepak bola. Yang pertama yaitu gerak dribbling. Dalam gerak dribbling itu ada 2 gerak, yaitu gerak lokomotor sama gerak manipulatif. Gerak lokomotornya apa dalam gerak dribbling itu? Yaitu gerak berlari atau berjalan untuk situasi permainannya. Lalu kalau gerak manipulatifnya yaitu gerak menggiring bola. Jadi di situ ada 2 kombinasi gerak, yaitu gerak berlari atau berjalan dan gerak menggiring bola. Tujuan dari gerak dribbling dalam permainan sepak bola yaitu
untuk melewati penjagaan lawan dalam situasi menyerang. Jadi kalau nggak mungkin kalau dribbling ke gawang sendiri itu nggak mungkin, jadi mesti ke gawang lawan. Lalu dalam permainan sepak bola gerak dribbling itu bisa dilakukan menggunakan 3 bagian. Kalau menyundul itu komentar kan? Kalau menyundul Kaki bagian dalam, kaki bagian luar, ataupun menggunakan punggung kaki. Yang kedua yang kita bahas itu gerak passing dan gerak shooting. Gerak passing ditujukan kepada teman, ingat-ingat. Ini pertanyaan mudah, gerak passing ditujukan kepada teman. Ya. Kalau saat mengoper bola passing itu menggunakan kaki bagian dalam karena tingkat keakuratannya lebih tinggi. Saya tanya kepada Mbak Naura. Mbak Naura, saat melakukan gerak passing, aku gak punya untuk saat melakukan gerak passing, aduh jangan lupa pertanyaannya. Bentar. Gak punya untuk. Saat kita melakukan gerak passing, Mbak Naura, aku gak punya pandangan mata kita itu kemana? Aku gak punya untuk. Ke arah bola. Pandangan mata kita itu ke arah bola dan ke depan. Jadi ada dua. Sebelum kita melakukan gerak passing, itu pandangan mata kita ke tujuan. Jadi misal Mbak Naura mau passing ke aku gak punya untuk. Mbak Naura mau passing ke Mbak siapa nama dulu Mbak Aya. Jadi sebelum Mbak Naura passing itu pandangan matanya melihat Mbak Aya dulu baru ke Mbak Aya. Sedangkan yang kedua yaitu gerak shooting. Gerak shooting itu adalah gabungan dari gerakan berlari dan menendang bola yang bertujuan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Jadi ada tekniknya untuk gerak shooting agar bola itu bisa keras. Itu tekniknya menggunakan punggung kaki. Jadi kalau ingin bolanya keras itu gerak shooting. Kenapa kok menggunakan punggung kaki, kok enggak menggunakan kaki bagian dalam? Karena dengan kita menggunakan punggung kaki, perkenaan ke bolanya itu bisa menyeluruh. Sehingga tercipta suatu tendangan yang keras dan kemungkinan besar akan menghasilkan sebuah gol. Lanjut yang keempat yaitu gerak controlling atau gerak menghentikan bola. Gerak menghentikan bola itu bisa dilakukan menggunakan 3 anggota tubuh. Menggunakan 3 anggota tubuh itu tergantung arah datangnya bola. Misal arah datangnya bola dari bawah, kita saat melakukan gerak menghentikan bola menggunakan kaki, dari tengah menggunakan dada, dan dari atas menggunakan kepala. Yang terakhir yaitu gerak menyundul bola. Menyundul bola itu tujuannya untuk menjangkau bola yang melambung. Sedangkan gerak menyundul bola adalah kombinasi atau gabungan dari gerak meloncat atau melompat dan gerak menyundul bola. Itu tadi adalah pembahasannya. Sekarang Urjanang tanya satu per satu. Mulai dari siapa ya? Mulai dari Mbak Isna. Mbak Isna, dengar suaranya Mas Danang. Mbak Isna, nggak ada toh? Keluar Us. Keluar. Aduh. Mbak Almaira, nggak ada juga. Oh, ada Mbak Almaira. Ada Us. Mbak Almaira. Ada. Terus Danang tanya. Ya Us, ada apa ya Us? Nggak ada apa-apa Mbak, Danang cuma tanya.
Ya Allah, wah aku dimarahi loh. Jangan tanya persamaan permainan bola basket dan permainan sepak bola itu apa toh? Dan kok lupa? Sama-sama menggunakan bola besarnya, Us. Ya, benar, sama-sama menggunakan bola besar. Mas Nathan, mana Mas Nathan? Mas Nathan, Al Indonesia. Masih kok samain kono tuh kamera nih Maxin. Ya, Mas Nathan, terus senang tanya. Masih. Sebutkan 2 gerak dasar dalam permainan sepak bola. Sepak bola. Menendang. Nah, shooting sama apa? Controlling shooting. Anu aja, Mas Syair. Kalau Mas Syair ini sebutkan 5 gerak dasar dalam permainan sepak bola. 5 Mas Syair. Controlling dribbling. 5 gerak dasar dalam permainan sepak bola apa Mas Syair? 1. Enggak dengar 1. Kontrol. Mas Ayan dimo dulu bentar. Nah, apa Mas Syair? 1. Apa? Syuting? Ya, apalagi? Ya, controlling. Mau lagi? Aduh. Baik. Mau lagi? Aduh, dibantu Mas Radit. Apa Mas Radit? 5 Mas Radit. 5. Ya, shooting. Passing. Dribbling, apa lagi? Shooting, passing, controlling, dribbling. Sama gerak menyundul bola itu apa? Heading. Nah, putar. Bacanya gimana, Us? Jeding gimana toh? Bacanya Apa Mas Kausit? Enggak. Heading. Mas Rafi, Mas Ayan ini wah. Lanjut, Mbak Aya. Pertanyaannya sulit ini Mbak Aya ini. Mbak Aya, sebutkan buat tembak. Sebutkan 3 gerak dasar dalam permainan bola basket. Vespa. 3 gerak dasar dalam permainan bola basket. Despas itu termasuk gerak. Krik. Ayo. Krik. Gerak memper bola sering disebut dengan gerak. Ayo. Pas. Sebelum aku ngomong. Pas. Passing. Gerak menggiring bola sering disebut dengan gerak benar shooting tadi, gerak menembak bola. Kalau gerak menggiring bola, gerak Dribbling. Ya, gerak dribbling. Lanjut pertanyaan berikutnya. Mbak Siroja,
Ngisi. Mbak Siroja. Dengar suaranya Usdanang. Mbak Uja. Induk organisasi bola basket di dunia itu diberi nama apa Mbak Uja? FIBA, benar. Kalau induk organisasi bola basket di Indonesia? Perbasi. Perbasi. Kepanjangannya Perbasi itu apa Mbak Ladisya? Perbasi kepanjangannya Persatuan bola basket. Basket seluruh Indonesia. Ya, benar. Persatuan bola basket seluruh Indonesia. Lanjut. Mbak Neisha. Mbak Neisha, dengar suaranya Usdanang. Ya, Us. Mbak Neisha, pertanyaannya Usdanang. Saat kita melakukan set shoot atau gerak syuting dalam permainan bola basket, pandangan mata kita ke arah mana Mbak Neisha? Ke arah Kiri. Krik. Mbak Aya, ke arah mana Mbak Aya kalau kita melakukan gerak syuting? Krik. Ke ring lawan dan ke bola. Benar. Ya, ke ring lawan. Lanjut. Pertanyaan Mbak. Ini siapa ini, Yai? Atas nama Ririn Asiksmen ini siapa? Mbak Isna. Dengar suaranya Usdanang. Kok takut ditanya toh sama Usdanang? Mas Hayan terakhir. Pertanyaannya solid ini. Ampun, Us, ampun. Dalam permainan sepak bola itu pasti ada teknik dasar yang harus dikuasai. Salah satunya yaitu gerak dribbling. Pertanyaannya Usdanang, dalam gerak dribbling itu terdapat dua gerak, yaitu gerak berlari dan gerak menggiring bola. Dua gerak tersebut termasuk gerak lokomotor dan manipulatif. Manipulatif, benar. Terus ini pertanyaannya. Itu masih ngetes dulu, bukan pertanyaan, itu masih ngetes dulu. Kalau ini pertanyaan sesungguhnya. Sebutkan dalam permainan sepak bola, sebutkan gerakan yang di dalamnya terdapat unsur gerakan gerak non lokomotor dan gerak manipulatif. Apa? Yo, kalau tadi kan lokomotor, kalau ini non lokomotor dan gerak menggiring bola. Oh, kalau menggiring bola itu lokomotor dan manipulatif. Kalau menggiring bola itu lokomotor dan manipulatif. Kalau ini non lokomotor dan manipulatif. Menyundul bola. Menyundul bola itu lokomotor dan manipulatif. Loh, kok lokomotor dan manipulatif semua, guys? Kan meloncatnya ke depan kalau menyundul bola itu. Ke atas depan. Kalau ini non lokomotor dan manipulatif. Shooting. Ayo. Shooting kan berlari, ada lokomotor. Astagfirullah. Apa ya. Controlling. Itu sebutkan satu-satu ya bener. Shooting, dribbling. Controlling. Jadi gerak menghentikan bola itu atau controlling itu adalah gerak non lokomotor dan gerak manipulatif.
lokomotif. Non lokomotornya apa? Yaitu menarik kaki, mengayun tubuh. Nah, itu adalah gerak non lokomotor karena tidak berpindah tempat. Itu tadi adalah materi kita di hari ini, yaitu hanya review saja. Setelah ini akan dikirimkan link PH melalui aplikasi Google Form ya. Nanti selamat mengerjakan pesannya Usdana yang teliti karena ada pertanyaan atau jawaban yang menjebak, jadi harus teliti. Teman-teman loh, kalau salah satu itu nilainya 96, padahal kalau tidak salah kan nilainya 100 ya. Itu pesannya Usdana. Sama tetap jaga kesehatan kalian, tetap olahraga, makannya yang teratur, istirahatnya yang cukup ya. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup? Ya, Mas Pino, silahkan. Mbak Aya, silahkan. Mas Pino dulu. Jadi nggak jadi. Waduh, nggak jadi Mbak Aya. Us loh. Enggak. Waduh. Us kalau kejeding Enggak, itu Mas Yayan itu. Wah. Us aku tadi gak bilang jeding, aku tadi bilang hidung, Us gak bilang jeding. Oh, iya, dengarnya Usdana mau jeding gitu apa kok? Enggak. Kayalan. Jeding Mas Radit. Ya, Mbak Aya silakan apa? kalau gerah. Organisasi bola basket dunia itu apa Ustadz? FIBA. FIBA. Federation International the Basketball. FIBA. Kalau sepak bola FIFA pakai F bukan pakai V. Pakai F yang gini loh, yang gini. F. Huruf F. Oh, Zayan nggak pernah olahraga. Nah, Mas Yayan pernah nyapu rumah? Pernah. Nah, itu termasuk olahraga Mas Yayan. Menyapu, membantu ibu, membantu bunda, membantu ayah itu termasuk olahraga. Kecuali kalau rebahan itu bukan olahraga itu. Wah. Ya, Mas Pino. Iya. Ini apa nih? Tiga terus. Kok ini disembunyikan? Saya kirimkan linknya habis ini di grup ya. Kita berdoa dulu sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini atau kajian hari ini. Istidadah li doa. Alhamdulillah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengerjakan yang teliti. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Jika ada kurang lebihnya, Usdana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usdana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.